Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Semenjak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Belanda kembali berupaya untuk berkuasa di Indonesia setelah kekalahan Jepang. Namun, kehadiran Belanda melalui nikah nyatanya mendapatkan berbagai perlawanan, baik dari TKR maupun rakyat sipil yang membentuk berbagai kesatuan laskar. Semakin menjamurnya laskar-laskar rakyat hingga tahun 1949, nyatanya memiliki sisi negatif bagi keuangan pemerintah maupun profesionalisme tentara. Hingga Hatta berupaya untuk membentuk kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi yang berdampak langsung terhadap Kahar Muzakar selaku pimpinan laskar-laskar rakyat di Sulawesi hingga melahirkan pemberontakan yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat latar belakang dari lahirnya DITI Sulawesi Selatan. Kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya DITI Sulawesi Selatan diakibatkan oleh kekecewaan mendalam Kahar Muzakar terhadap ditolaknya Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS ke dalam APRIS. KGSS sendiri merupakan gabungan dari seluruh laskar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan yang telah berkontribusi dalam perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun setelah perang kemerdekaan berakhir, dengan penandatanganan Konferensi Meja Bundar, maka Kahar Muzakar diutus ke Sulawesi Selatan untuk menangani reorganisasi laskar-laskar dengan membentuk KGSS dan menjadikan Kahar sebagai pimpinannya. Dan tepat di tanggal 1 Juli tahun 1950, Kahar Muzakar atas nama KGSS menemui Panglima Teritorium ke-7 Wirabuana yaitu Alex Everett Kawilarang dalam rangka untuk meminta agar KGSS diterima sebagai bagian dari APRIS dengan membentuk Brigade Hasanuddin. Namun permintaan Kahar Muzakar ditolak mentah-mentah oleh Kawilarang dikarenakan mayoritas anggota KGSS tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dalam organisasi ketentaraan. Ketegangan Kahar Muzakar dan Kawilarang memuncak setelah Kawilarang mengeluarkan dekret Kawilarang yang berisi pembubaran KGSS dan melarang tentara untuk menghidupkan KGSS. Mendengar dekret tersebut, maka di tanggal 5 Juli tahun 1950, Kahar Muzakar yang murka memutuskan untuk bergerilya ke dalam hutan bersama dengan 7.000 pasukan KGSS dan menjadi awal dari lahirnya pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Setelah KGSS berbulan-bulan berada di hutan, pemerintah akhirnya berusaha untuk memenuhi keinginan KGSS. Perdana Menteri Natsir di tanggal 13 November tahun 1950 menerima KGSS sebagai bagian dari TNI. Namun untuk sementara, KGSS berada di dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN sebelum dibentuknya Brigade Hasanuddin. Solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat berdampak terhadap sikap Kahar Muzakar dan KGSS yang melunak dan memutuskan untuk keluar dari hutan serta menerima kebijakan tersebut. Namun, ketika proses pelantikan pembentukan Brigade Hasanuddin, Pangdam Indonesia Timur, Letkol Kosasi, memutuskan untuk mendekati batalion-batalion dalam kesatuan KGSS dan melantiknya satu persatu tanpa melalui Kahar Muzakar. Merasa dibohongi oleh TNI, Kahar Muzakar dengan sisa-sisa batalion yang belum bergabung dengan TNI memutuskan untuk kembali lari ke hutan dan melancarkan pemberontakan terbuka di bulan Agustus tahun 1951. Dalam proses pemberontakannya, Kahar Muzakar di tanggal 20 Januari tahun 1952 mulai aktif berkomunikasi dengan Kartosuwiryo dan tepat di tanggal 7 Agustus tahun 1953 Kahar Muzakar beserta pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dalam satu panji Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo.
Saat itu, kelompok Kahar Muzakar disebut sebagai Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPI yang bermarkas di Gunung Latimojong, Nrekang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana akhir dari pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Setelah Kahar Muzakar melakukan proses pemberontakan terbuka, terjadi perseteruan internal di tubuh DITI Sulawesi Selatan. Rencana Kahar Muzakar untuk mereorganisasi pasukan mengakibatkan terjadinya penolakan dari beberapa tokoh-tokoh DITI Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya, Kahar Muzakar kehilangan hampir setengah pasukannya yang memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pemerintah. Perselisihan internal menandai awal dari keruntuhan Kahar Muzakar. Hingga akhirnya pemerintah yang mengutus divisi Siliwangi pimpinan Letnan 1 Umar Sumarsana mengendus keberadaan tempat persembunyian Kahar Muzakar. Bertempat di Sungai Lasalo, Kopral 2 Siliwangi, Ili Sadeli, menembak tepat ke arah dada Kahar Muzakar. Kabar berita kematian Kahar Muzakar menjadi akhir dari pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi pemberontakan DITI Sulawesi Selatan yaitu, pertama, latar belakang, berupa kekecewaan Kahar Muzakar atas ditolaknya KGSS ke dalam APRIS untuk membentuk Brigade Hasanuddin. Kedua, jalannya pemberontakan diawali dari penerimaan KGSS ke dalam Korps Cadangan Nasional yang berakhir dengan kecurigaan Kahar terhadap pelantikan Brigade Hasanuddin. Pemberontakan terbuka yang dilakukan oleh Kahar Muzakar dengan sisa-sisa batalion KGSS, kontak Kahar Muzakar dengan Kartosuwiryo, hingga proklamasi bergabungnya Kahar Muzakar dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Ketiga, akhir pemberontakan yaitu ketika pemerintah mengupayakan tindakan militer dengan mengirim pasukan dari divisi Siliwangi pimpinan Umar Sumarsana dan berhasil untuk menembak mati Kahar Muzakar. Nah, itu dia adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Karena materi kita telah selesai, maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah!